Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wa nadhira bayna yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa man ya'sihima faqad ghawa. Wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu biwalah amma ba'd. Jamaah salat Isya yang semoga senantiasa dikasihi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat rezeki, nikmat sehat jasmani, rohani, dan nikmat yang paling utama yakni dimampukannya diri kita untuk menerima hidayah iman, dan dimampukannya diri kita, hati kita menerima dinul Islam sebagai agama kita, sebagai jalan petunjuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kita jemaah Masjid Mujahidin ini yang senantiasa berusaha untuk istiqomah, yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam mengikuti ajarannya sampai saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf ini karena saya berdiri di sini di hadapan panjenengan semuanya yang notabene panjenengan semuanya ini pecinta menuntut ilmu di kajian di mana-mana. Insya Allah panjenengan itu senantiasa semangat. Terutama mungkin Ustadz Sentot. Saya kenal sama beliaunya bersama Ustadz Sentot itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sudah puluhan tahun yang lalu ketika kami masih muda. Tapi sepertinya saya lebih tua dari Ustadz Sentot ini usianya. Ya, mohon maaf ini. Barangkali nanti yang saya sampaikan ini bukan termasuk menggurui panjenengan, bukan. Tetapi marilah adanya kita ini untuk saling menyemangati, memberikan dorongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menyemangati untuk berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang singkat ini izinkan saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita berusaha untuk menggapai atau mencapai atau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di bulan Ramadan ini
bulan Ramadan ini diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang apa ya? Kalau laki mungkin ganteng atau jelek, perempuan jadi, enggak ada. Semuanya di hadapan Allah semuanya sama, enggak ada kulit hitam, kulit putih. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya yang bertakwa. Nah, bekal kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Nah, karena cirinya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menafkahkan rezekinya yang Allah berikan itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Artinya rezeki itu senantiasa digunakannya untuk kebaikan, untuk jalan kebaikan. Nah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian cirinya berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang senantiasa bisa menahan dirinya dari marah. Kemudian wal afina 'anil nas, dan orang yang senantiasa bisa memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan dalam ayat ini mudah untuk kita sampaikan, mudah untuk kita ucapkan, tetapi dalam wilayah amal, dalam pelaksanaannya itu tidak mudah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan rezeki baik dalam keadaan lapang ataupun sempit untuk jalan Allah. Nah, ini juga tidak mudah. Sekali lagi bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya ada di dalam diri kita itu sifat bakhil, medit. Nah, itu ada, itu yang menjadi penghalang semuanya ini, semuanya itu pasti ada. Itu yang menjadi penghalang. Seakan-akan bahwasanya rezekinya itu kalau ditasarufkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membawa kemanfaatan atau hilang. Nah, dari sisi nominal hilang, berkurang. Itu yang menjadi penghalang. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala terlebih dalam keadaan sempit. Kemudian mampu menahan dirinya dari amarah. Ini juga bukan hal yang mudah jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi diri saya. Saya termasuk orang yang tidak bisa menahan diri dari marah. Saya termasuk bagiannya. Termasuk terhadap keluarga saya. Ini saya ajak ini istri saya, anak saya. Saya bagian dari orang yang susah untuk menahan amarah. Nah, tetapi kita harus berusaha. Insya Allah dengan berjalannya waktu, kalau kita istiqomah terus menerus, kita tidak menyerah, kita senantiasa berbuat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan berjalannya waktu Allah akan memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, termasuk mungkin emosional kita. Allah akan pasti, kalau kita istiqomah terus menerus, sampai kapan? Ya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti Allah akan perbaiki, dan saya merasakan juga. Dan jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kehidupan itu suatu hal yang senantiasa melekat. Kebaikan itu melekat dengan keburukan, pasti itu. Nah, rasa gembira akan melekat pula dengan kesedihan.
Nah, rasa senang melekat dengan kesedihan, kebahagiaan melekat di situ dekat dengan kesedihan. Nah, oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini, supaya kita mampu, supaya kita ini ikhlas, supaya kita ini ridho menjalani kehidupan yang Allah berikan kepada kita, baik ketika kala kita senang ataupun ketika kita kala sedih. Nah, ini suara saya agak serak-serak ini, memang dalam beberapa hari ini saya ada kesedihan, sehingga terpengaruh dengan suara. Nah, tapi saya mensikapinya, inilah hidup, ada kalanya senang, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih. Nah, itu. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu mencintai kebaikan. Kalau kita jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ingin dicintai Allah, maka kita harus berbuat baik. Kalau kita ingin dicintai keluarga kita, ingin dicintai istri kita, maka suami harus berbuat baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Kalau istrinya ingin dicintai suaminya, maka istri harus berbuat baik pada suaminya, padanya. Harus menjaga kebaikan, harus menjaga kehormatan agar saling mencintai. Mudah-mudahan kita jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mampukan diri kita untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa menghidupkan kebaikan, sehingga kita bisa menjadi golongan yang dicintai Allah, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini bisa menjalaninya dengan ikhlas, dengan ridho, sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam naungan kasih sayang Allah, dalam naungan ampunan Allah, dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita dalam keadaan husnul khotimah di surganya Allah yang Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat, terkhusus bermanfaat untuk diri saya, dan mudah-mudahan pun juga bermanfaat untuk panjenengan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.